Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya adalah Muhammad Rian Farizi dari Ruang 03. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 5, yaitu pada bagian materi mengelola sumber daya data. Nah, ini pada mata kuliah pengantar sistem informasi. Sebelum saya melanjut ke presentasi saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu kelompok 5, yaitu ada Muhammad Redi Basa dan ada Muhammad Rian Farizi, yaitu saya sendiri, dan ada Adi Prayori. Sebelum kita masuk ke bagian satu yaitu mengelola sumber daya data, kita akan mengetahui dulu apa itu data. Nah, data adalah sumber daya yang penting untuk organisasi yang perlu dikelola seperti mengelola aset penting dalam bisnis lain. Saya kita masuk ke bagian satu yaitu manajemen sumber daya data. Nah, apa sih manajemen sumber data itu? Manajemen sumber data adalah sebuah aktivitas manajerial yang mengaplikasikan teknologi sistem informasi seperti manajemen database, gudang data, dan manajemen data lainnya dalam tugas untuk mengelola sumber daya data organisasi agar dapat memenuhi kebutuhan informasi pihak-pihak yang mereka punya. Oleh karena itu, berbagai organisasi dan para manajerial perlu untuk mempraktikannya. Apa sih database itu? Database itu adalah kumpulan terintegrasi dari elemen data yang secara logika saling berhubungan. Database ini mengonsolidasi berbagai catatan yang dahulu disimpan dalam file-file terpisah ke dalam satu gabungan umum elemen data yang menyediakan data untuk banyak aplikasi. Data yang disimpan dalam database independen dari program aplikasi yang menggunakannya dan dari jenis peralatan penyimpanan tempat mereka disimpan. Jadi, database ini berisi berbagai elemen data yang mendeskripsikan berbagai entitas dan hubungan. Nah, jenis-jenis database. Database ini punya 4 jenis, yaitu database opsional, database terdistribusi, database eksternal, dan database hypermedia. Yang pertama, database opsional, yaitu adalah menyimpan data terinci yang dibutuhkan untuk mendukung proses bisnis dan operasi dari suatu perusahaan. Database operasional ini disebut juga dengan subject area database atau yang bisa disingkat dengan SADB dan database produksi. Contoh dari database ini adalah database pelanggan, database SDM atau sumber daya manusia, database persediaan, dan database data yang berisi data yang dihasilkan melalui operasi bisnis. Dan biasanya data ini meliputi seperti mengidentifikasi pekerja dan jam kerja mereka, tunjangan atau gaji, penilaian kerja, atau contohnya adalah database operasional umum yang dapat dibuat dan dikelola untuk usaha kecil dengan menggunakan software manajemen Microsoft Access. Kemudian ada yang kedua ada database terdistribusi. Nah, database terdistribusi ini adalah database yang bisa berada di dalam server jaringan World Wide Web atau biasa kita singkat dengan WWW di internet atau extranet perusahaan atau di jaringan perusahaan lain. Nah, database ini bisa berupa dari database operasional atau analitis, hypermedia, diskusi, atau jenis database lainnya. Replikasi dan distribusi dari database ini dilakukan untuk tingkatan kinerja database pada situs web pemakai akhir. Selanjutnya ada database eksternal. Nah, database ini tersedia secara gratis dari berbagai layanan komersial online. Nah, datanya ini tersedia dalam bentuk statistik tentang aktivis ekonomi dan demografis dari bank data akses untuk pihak eksternal. Akses ini bertujuan untuk memberikan penghargaan pada sumber informasi karena telah membuat informasi penting bagi end user atau tingkat akhir. Nah, database yang terakhir ada database hypermedia. Database hypermedia ini terdiri dari berbagai halaman hyperlink dari multimedia. Nah, ini biasanya itu berupa teks, gambar, grafik, video, audio, dan lain-lain. Nah, dari sudut pandang manajemen, database ini adalah rangkaian dari berbagai halaman multimedia yang saling berhubungan dalam sebuah situs web yang berupa database dari berbagai elemen halaman hypermedia yang saling berhubungan. Nah, bukan merupakan catatan data yang saling berhubungan, seperti yang dideskripsikan pada HTML, yaitu berupa isi halaman webnya itu sendiri. Kemudian kita akan masuk ke gudang data dan penambangan data. Apa sih gudang data itu? Nah, gudang data ini adalah sumber pusat dari data yang telah dibersihkan, diubah, dan dikatalogkan agar mereka dapat dipakai oleh para manajer dan praktisi, praktisi bisnis lainnya untuk penambang data, pemeriksaan analitis online, dan analitis bisnis lainnya. Nah, gudang data ini menyimpan berbagai data yang telah diekstraksi dari berbagai database operasional, eksternal, dan database lainnya dari sebuah organisasi.
Nah, gudang data ini dapat dibagi kembali menjadi data mart yang berisi rangkaian kecil data dari gudang data yang berfokus pada aspek-aspek tertentu dari suatu perusahaan seperti departemen atau sebuah proses bisnis. Nah, selanjutnya kita masuk ke penambangan data. Nah, pengertian dari penambangan data. Penambangan data adalah sebuah penggunaan utama dari database dalam gudang data. Dalam penambangan data ini berada di suatu gudang data yang dianalisis untuk mengungkapkan pola dan tren tersembunyi dalam aktivitas bisnis yang telah lewat. Penambangan data dapat menemukan hubungan, pola, dan tren baru dalam data bisnis yang berjumlah besar yang disimpan dalam gudang data. Nah, software penambangan data ini menggunakan algoritma pengenalan pola yang canggih, serta berbagai teknik sistem matematis dan statistik untuk menyelidiki gunungan data agar dapat mengekstraksi informasi bisnis strategis yang sebelumnya belum diketahui. Banyak perusahaan melakukan penambangan data untuk melakukan analisis berbasis pasar agar dapat mengidentifikasi berbagai paket produk, menemukan akar dari masalah kualitas atau produksi, mencegah penurunan pelanggan dan untuk mendapat pelanggan baru, penjualan lintas pelanggan yang sudah ada, mendapat gambaran mengenai pelanggan yang lebih. Soalnya kita masuk ke pemrosesan file secara tradisional. Nah, di dalam pendekatan proses pemrosesan file secara tradisional yang dulu digunakan dalam pemrosesan data bisnis selama bertahun-tahun, setiap aplikasi bisnis didesain untuk menggunakan satu atau lebih file data khusus yang berisi hanya jenis tertentu catatan data. Contohnya itu pada sebuah aplikasi pemrosesan rekening giro bank yang dulu, yaitu yang didesain untuk mengakses dan memperbarui file data yang berisi catatan data khusus untuk para pelanggan rekening giro bank tersebut. Dalam cara yang hampir sama, aplikasi pemrosesan cicilan pinjaman bank perlu mengakses dan memperbarui file data khusus yang berisi catatan data mengenai cicilan pinjaman bank. Selanjutnya ada masalah-masalah dalam pemrosesan, yaitu yang pertama ada penumpukan data. Nah, penumpukan data ini biasanya terjadi ketika file-file data independen yang dapat terdiri dari banyak data banyak sekali terduplikasi atau yang bisa kita sebut dengan redundant. Nah, duplikasi data yang berlebihan menyebabkan menyebabkan masalah ketika data harus diperbarui atau di maintenance. Nah, karena dalam pemeliharaan file yang terpisah harus dikembangkan dan dikoordinasikan untuk memastikan bahwa setiap file itu diperbarui dengan benar. Tentu saja hal ini terbukti sulit karena banyak sekali ketidakkonsistenan terjadi di antara data yang disimpan dalam file-file yang terpisah. Nah, yang kedua itu ada kurangnya integrasi data. Nah, maksudnya adalah memiliki data dalam file-file yang independen memperoleh untuk para pemakai akhir informasi atau end user. Nah, ini hal ini ketika kita ada permintaan khusus yang membutuhkan pengaksesan data yang disimpan dalam beberapa file yang berbeda, nah ini cukup mensulitkan kita, yaitu cukup memakan waktu, dan para pemakai akhir harus secara manual mengekstraksi informasi yang dibutuhkan dari berbagai laporan yang dihasilkan oleh setiap aplikasi berbeda dan membuat laporan khusus untuk pihak manajemen. Sebenarnya ada ketidakkonsistenan dalam pengembangan program. Nah, di dalam pemrosesan file, sangatlah mudah untuk mengakses berbagai elemen data, seperti nomor persediaan dan alamat pelanggan, uh, untuk untuk dicatat dalam cara yang berbeda oleh pemakai akhir dan aplikasi yang berbeda. Nah, ini kira-kira ada ketergantungan data. Nah, di dalam sistem pemrosesan file, komponen-komponen utama dari suatu sistem file organisasi atau lokasi fisiknya dalam hardware penyimpanan dan software aplikasi yang digunakan untuk mengakses file-file tersebut. File-file tersebut tergantung satu sama lain dalam cara tertentu. Nah, contohnya itu ada program aplikasi biasanya berisi berbagai referensi hingga format tertentu dari data yang disimpan dalam file-file yang mereka gunakan. Pendekatan manajemen database. Nah, pendekatan pemrosesan file ini digantikan oleh pendekatan manajemen database sebagai dasar dari metode modern dari pengelolaan data organisasi. Nah, pendekatan manajemen data ini mengonsolidasi catatan data yang sebelumnya berada di dalam file-file terpisah menjadi database yang dapat dengan mudah diakses oleh banyak program aplikasi yang berbeda. Selain itu, database management system atau yang biasanya kita sebut dengan DBMS berfungsi sebagai interface software antara pemakai dan database. Nah, jadi tadi kan kita sebut database management software. Nah, database management software itu apa? Nah, sebuah software utama dalam pendekatan manajemen database. Karena software ini mengendalikan pembuatan
pemeliharaan atau maintenance dalam penggunaan database organisasi dan pemakai akhir. Nah, sebenarnya ada database management software ini ada penyelidikan database. Nah, penyelidikan database, kemampuan dalam menyelidiki database adalah manfaat utama dari pendekatan manajemen database. Para pemakai akhir dapat menggunakan DBMS atau Database Management System untuk menanyakan informasi dari database dengan menggunakan fitur permintaan atau pembuat laporan. Nah, selanjutnya ada maintenance database atau pemeliharaan database. Nah, proses ini dilakukan dengan sistem pemrosesan transaksi dan aplikasi pemakai akhir lainnya dengan menggunakan bantuan dari DBMS. Ini ada pengembangan aplikasi. Nah, software DBMS juga ini juga memiliki peran yang cukup penting dalam mengembangkan aplikasi, yaitu para pemakai akhir, analisis sistem, dan pengembang aplikasi lainnya dapat menggunakan bahasa pemrograman internal 4GL serta alat pengembangan dalam software DBMS untuk mengembangkan sebuah aplikasi khusus. Nah, saya ada manajemen database. Nah, manajemen database ini, jika data yang tersimpan itu tidak teratur atau jika tidak ada cara sistematis untuk menarik datanya, maka akan terjadinya kesulitan untuk mendapatkan informasi dari sistem informasi itu sendiri. Nah, oleh karena itu, di dalam semua sistem informasi, sumber daya data harus diatur dan distrukturkan dalam cara yang logis agar memiliki akses yang mudah, diproses secara efisien, ditarik dengan cepat, dan dikelola secara efektif untuk para pemakai akhir. Nah, struktur database. Struktur database ini adalah hubungan antara berbagai elemen data yang terpisah disimpan dalam database pada salah satu dari beberapa struktur atau model logis data. Desain DBMS ini didesain untuk menggunakan struktur data tertentu agar dapat memberi para pemakai akhir akses yang cepat dan mudah ke informasi yang disimpan dalam database. Apa saja sih struktur database itu? Nah, struktur database ini juga ada empat struktur. Ya, yang pertama ada struktur hierarki, yaitu software DBMS awal yang menggunakan struktur hierarkis, yaitu yang membuat hubungan antar catatan itu membentuk hierarki atau struktur yang seperti pohon, yang itu bercabang-cabang. Misalnya ada struktur jaringan. Nah, struktur jaringan ini dapat mewakili hubungan logis yang lebih rumit dan masih digunakan oleh beberapa software mainframe DBMS itu sendiri. Nah, model jaringan ini dapat mengakses elemen data atau catatan data apapun dapat dihubungkan ke banyak elemen data lainnya. Sehingga ada struktur relasional. Nah, model struktur ini adalah model yang paling banyak digunakan dari ketiga struktur database ini. Model ini digunakan oleh kebanyakan software DBMS, mikrokomputer, dan juga sistem skala menengah dan mainframe. Nah, selanjutnya yang terakhir ada struktur multidimensional, yaitu struktur ini itu adalah variasi dari model relasional yang menggunakan struktur multidimensional untuk mengatur data dan menyajikan hubungan antar data. Nah, setiap sel atau kolom dalam struktur multidimensional berisi data teragregasi yang berhubungan dengan berbagai elemen bersama dengan setiap dimensinya. Nah, contohnya itu sebuah sel atau kolom dalam data berisi total penjualan untuk sebuah produk dalam suatu daerah untuk saluran penjualan tertentu dalam satu bulan. Nah, selanjutnya kita masuk ke struktur yang berorientasi pada objek. Nah, struktur yang berorientasi pada objek ini memiliki model database yang berorientasi pada objek dianggap merupakan salah satu dari teknologi penting dari generasi baru aplikasi multimedia berbasis web. Nah, para pendukung teknologi yang berorientasi pada objek ini berrekomendasi pada bahwa DBMS yang berorientasi pada objek dapat menangani berbagai jenis data yang rumit seperti dokumen dan gambar, grafik, video, segmen audio, dan rangkaian lainnya dari halaman web dengan jauh lebih efisien daripada sistem manajemen database relasional. Nah, selanjutnya, evaluasi struktur database dan pengembangan database. Nah, apa sih evaluasi struktur database? Nah, yaitu adalah ketika struktur data hierarkis adalah model natural untuk berbagai database yang digunakan untuk pemrosesan transaksi yang jenisnya rutin dan terstruktur, yang merupakan karakteristik dari banyak operasi bisnis. Data untuk operasi-operasi ini dapat dengan mudah diwakili oleh sekelompok catatan dalam hubungan yang hierarki. Akan tetapi, terdapat banyak kasus yang membutuhkan
informasi mengenai berbagai catatan tetapi tidak memiliki hubungan hierarkis. Selanjutnya ada pengembangan database. Nah, pengembangan database ini itu adalah software manajemen database seperti Microsoft Access atau Lotus Approach yang memungkinkan para pemakai akhir untuk dengan mudah mengembangkan database yang mereka inginkan. Ya. Kamus data adalah katalog atau direktori manajemen database yang berisi metadata, yaitu data mengenai data. Kamus data yang bergantung pada komponen software DBMS untuk mengolah database definisi data, yaitu metadata mengenai struktur, elemen, data, dan karakteristik lainnya dari database original. Selanjutnya adalah perencanaan data dan desain database. Pengembangan database dapat dimulai dengan proses perencanaan data dari atas ke bawah. DBA dan para desainer bekerja dengan manajemen pemakai akhir dalam perusahaan untuk mengembangkan model perusahaan yang mendefinisikan proses bisnis dasar dari perusahaan. Nah, perlu diingat bahwa model data ini mewakili tampilan logis atau logical view dari data dan hubungan database. Itu saja presentasi dari saya. Uh, Jika ada pertanyaan, silakan untuk mengisi pertanyaan di kolom chat pada channel YouTube video ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.